Selamat datang di Breakhouse Football. Oke, ketemu lagi. Kita hitam-hitam nih. Yoi. Siapa? Yang meninggal. Ada berita duka dari keluarganya. AC Milan. Ya, asing. Berkabung terus. Katanya DNA Eropa. Masa poinnya 0 3 pertandingan. Main buat jadi makan. Everton kan dia main. Iya. Nah, jangan kan mending Everton. BFC aja kalau main trofeo dapat poin 3 kemarin. Ya kan? Lumayan lah. Lumayan. Ini 3 pertandingan 0, BFC 2 pertandingan dapat 3. Jadi bagusan mana? Kita lah yang berlaga Iya. kalau gitu. Nah, ngomong-ngomong soal AC Milan kan karena ngomongin poin 0-nya juga ya, berarti kita ngomongin Liga Champions dulu sekarang. Kita ngomongin Jarang-jarang nggak kita ngomongin hasil Liga Champions karena syutingnya lagi pas. Ya, ini di grup A ya ada Brugge, klub Brugge lawan Manchester City. 1-5, tidak heran. Tidak heran, tapi sebenarnya klub Brugge ini biasanya jadi klub yang alot loh. Kemarin kan seri lawan Paris juga. Nah, di nextnya ada Paris lawan Leipzig nih, seru nih. Bahas dikit ya. Ya, Leipzig sempat mengejutkan dengan nyetak 2 gol. Gua ngeliat permainannya bagus banget, apalagi Angelino. Dan ini juga untuk si Andre Silva tuh memecah kebuntuan golnya dia Iya. di Eropa setelah lumayan lama, setahun lebih dia tidak mencetak gol di Eropa. Tapi Angelino keren banget. Gua nggak tahu sekarang dia statusnya itu masih pinjaman ya di City. Tapi itu keren banget tuh orang mainnya back kiri itu. Dua assist. Iya, 2 assist. Mantep banget. Crossingnya tuh kalau gue main PES tuh pakai kostik lah. Mirip-mirip gitu semua kok golnya. Crossingnya gokil. Ya tapi balik lagi lawannya PSG. Dia punya Messi, dia punya Mbappe. Dan banyak pemain bintang Gol lainnya. pertama Mbappe tuh kelas sih, walaupun harusnya dioper ke Drexler ya, malah disikat sendiri tapi untungnya dia masuk, tapi itu kelas sih golnya. Messi nih, pertanyaannya yang katanya hubungannya katanya kurang harmonis sama Mbappe, padahal 2 gol Messi ini Awalnya dari Mbappe. sumbangan Mbappe. Iya. 1 assist Mbappe, Satu penaltinya. jatuhnya. Ya. Biasanya Mbappe yang ngambil sendiri loh penaltinya, tapi dikasih ke Messi. Ini winning challenge-nya Mbappe. Ya, terbukti dapat penalti lagi juga nggak gol kan. Iya. Mbappe. Untung dikasih ke Messi. Nextnya ada siapa nih? Di grup, kita bahas per grup aja ya. Grup B, Ya, ini dia tadi nih. Ada Porto AC Milan 1-0. Ya gue nggak tahu ya di mana kesalahan AC Milan. Cuman emang belum pantas lah. Jadi dia di Serie A bisa melaju jauh pun juga karena memang yang lain jelek. yang lain lagi jelek aja, iya. Mainnya pun nggak bagus-bagus banget. Ditambah sekarang pemain intinya cedera kayak Theo Hernandez sama Brahim Diaz. Makin Ya, skuadnya kurang dalam lah. Porto Nggak ada pun sebenarnya tahun lalu bukan juara loh di Liga Portugal. Yang juara kan Sporting. Iya, setelah apa ya, dominasinya karena Iya. Sporting kembali lagi naik. Ya tapi emang AC Milan kayaknya nggak akan lolos. Bahkan ke Liga Eropa Berat. pun tuh nggak. Berat. Nah yang seru nih Atletico Liverpool. Nah, ini unggulan grupnya sebenarnya. Iya. Bahkan Atletico tuh udah comeback loh dari Liverpool jadi 2-1 kemarin. Dari 1-0 dulu kan Liverpool. Habis itu langsung dibales sama 2-0 dulu Liverpool, habis itu langsung dibales jadi Double grease. 2 sama. Tapi yang jadi masalah adalah kartu merah. Tapi kalau gue lihat sih layak. Lo lihat gak kejadiannya? Ya, Itu layak sih. Itu kayak tendangan Xabi Alonso ke Nigel de Jong ke Nigel de Jong. Xabi Alonso sebenarnya. Yang dimana waktu itu emang gak kartu merah karena wasitnya nggak ngelihat VAR. Kalau ini kan jelas. belum zaman VAR. Iya, dan kayak itu kalau Xabi Alonso gue rasa itu karena final Piala Dunia Iya. menit awal Jadi rada nggak seru riskan. ya. Walaupun retak ya katanya tulangnya. Ini salah katanya 9 gol berturut-turut mencetak gol terus. Iya. Jadi rekor pribadi pemain Liverpool yang mencetak gol 9 match berturut-turut. Salah lagi on fire sih ini. Minggu ini ketemunya Manchester United lagi. Gampang. Ya, nanti kita bahas tentang ketemu Manchester United. Di grup berikutnya di grup C Besiktas melawan nggak penting nih grup yang paling nggak jelas nih. Jawara Portugal 1-4. Ya, Sporting bisa melahirkan Ronaldo. Ya, wajar lah. Nah ini kejutan nih Ajax Dortmund. Haaland dan Dortmundnya kebantai 4-0. Dikantongin Haalandnya sama Tavares.
Haaland bisa bilang Paris. Edgar Alvarez. Paris my city pernah bilang Paris my city, tapi Amsterdam bukan kotamu. Haaland lumayan mengejutkan. Iya sih. Ya Ajax harusnya menang, tapi nggak sebanyak ini juga, nggak sebanting. Skornya 4-0 tuh lumayan. Nah ini baru benar grup gua nih, grup D. Grup D. Ada Inter lawan Bayangkara FC, alias Sheriff. Akhirnya satu-satunya klub yang bisa mengalahkan FC Sheriff di Liga Champions sepanjang sejarah Sheriff di Liga Champions, yang klub pertama yang mengalahkan Inter. Itu juga sempat diseriin dulu lagi. Gue juga kaget lagi tiba-tiba golin. Emang nih tim hokinya gede banget. Waktu gol seri itu gak ada yang nyangka beneran. Gue sampai bilang, wah ini bisa jadi kalah. Untungnya Inter pemain berpengalamannya lumayan banyak. Ya, terbukti yang golin juga abis itu Zeko dan Vidal kan. Menurut lo, pengaruh nggak Zeko musim ini? Zeko sih bagus ya, enak. Ya memang beda jauh ya kalau mau dibandingin sama Lukaku cara mainnya ya. Cuman dia memberikan dampaknya tuh dengan cara yang berbeda. Tapi berdampak positif lah ya buat Inter musim ini. Bahkan sekarang jadi top scorer tim. 7 gol musim ini itu semua dari Zeko dan bahkan Lautaro pun baru 5 gol. Nah ini juga mengejutkan nih. Shakhtar yang biasanya alot lawan Madrid, bahkan kemarin seri lawan Inter, malah dibantai sama Madrid. Ya, tapi kalau dari materi pemain nggak heran. Nggak heran, tapi ya nggak tahu lah. Ini Benzema kembali mencetak gol, Vinicius kembali. Benzema calon Ballon d'Or ya. Yang digadang-gadang calon Ballon d'Or. Iya, teman kurangnya kan dia nggak dapat piala tahun ini ya, jadi itu doang. Itu yang mungkin sedikit memberatkan lah. Grup E ada Barcelona, Dinamo Kiev 1-0. Akhirnya kurang juga tim itu. Akhirnya Barcelona bisa menang di Liga Champions, dapat poin sempurna. Grup E ada Benfica, Munchen, nggak heran. Ini yang seru sebenarnya yang grup F. Itu buat lo. Sebenarnya MU bisa lolos mudah, ini lawannya gampang-gampang. Nggak gampang dong, Atlanta tuh nggak gampang. Iya. Villarreal tuh kalau dibilang gampang, dia juara. Oke, MU Atlanta ini 3-2 ya. Tapi ya memang di babak kedua MU lebih layak menang. Iya. Serangannya lebih banyak. Tapi di babak pertama juga MU layaknya kalah lebih dari 2-0 sebenarnya. Betul, bisa 4 itu, bisa 4 gol. Cuman menurut gua Atlanta yang apalagi yang peluang itu di babak kedua sih sebenarnya. Peluang Dufan Zapata tuh. Gimana ya kalau Atlanta tuh dari gameplaynya tuh Atlanta tuh cuman nggak bisa memaksimalkan peluang. Iya. Kalau MU memang kiper lawannya bagus, musuhnya oke banget, sampai pada akhirnya dapat pecah skor, baru di situ MU dapat angin. Sebelum pecah skor 1 itu berat banget golin lawan musuh. Gue jarang nonton Atlanta ya, cuman pas ketemu MU gue ngeliat gameplaynya tuh menarik banget. Nyerang terus dia nggak kenal bertahan dia kalau main tuh. Dia udah menang 0-2 aja, MU masih ditekan gitu. Saat MU mau ngebalikin skor udah 1-0, udah 2-2 pun Atlanta tuh tetap nyerang gitu. Jadi nggak boring gitu kalau nonton Atlanta. Karena Atlanta gitu, dia udah paham teman-teman satu sama lain, dia udah main kurang lebih 3-4 tahun sama-sama dia. Wah, kalau ngomongin taktis, pola passingnya MU kalah jauh. Iya, dia udah ngerti temannya di mana karena udah main bareng-bareng udah 4 tahun belakangan. Dia berani banget untuk ngadepin MU yang sedang bermasalah dalam setup serangan. Dia berani untuk cutting segala macam. Walaupun menurut gua kesalahan terbesar Atlanta tuh gua bilang dari defensifnya itu over commit aja untuk nyerang ke MU. Jadi banyak kecolongan. Dia kan pakai 3 back ya. Itu majunya parah banget itu. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya golnya kecolongan karena kesalahan dia, bukan bagusnya skema MU. Kalau ngomongin skema bagus passingnya bangun serangannya, Atlanta kemarin ya terbukti golnya Ronaldo kan crossingnya si Luke Shaw aja itu. Ya kebetulan Ronaldo finishingnya bagus. Kalau cuma ngomong skema tapi skemanya Rashford bukannya lumayan tuh ya? Gol Rashford. Gimana ya, kalau ngomong tuh ada kalau dari gol Rashford dan Maguire itu adalah menurut gua itu MU berhasil ngambil kecolongan dari defensifnya Atlanta. Bukan skemanya bagus. Kalau Ronaldo golnya itu yang dibilang beberapa orang juga skill individu, udah bukan taktis. Ya karena si Luke Shaw angkat aja dulu, tunggu Ronaldo kan. Kalau mau lihat gol gameplay ya Atlanta itu, gol taktik ya Atlanta itu.
jauh kalau ngomongin taktik bagusan Atalanta. Cuman kebetulan MU menang di individual skillnya dan finishingnya. Itu kan kalau finishing individual lagi kan. Dan Bruno gila banget kemarin. Bruno oke sih, one tap passingnya tuh enak banget ya. Man of the match-nya Bruno. Dan kredit untuk Juan Musso, buset tutup kiper bagus banget. Inter goblok banget gak ngambil dia kemarin. Dia kesel banget tuh. Kipernya jelek emang. Ya udah tua aja, maksudnya udah saatnya Butuh regenerasi. regen. Tapi gua ngelihat Musso calon bintang juga lah. Itu mungkin berapa tahun lagi pindah juga ke tim gede itu. Harusnya. Ya dia Walaupun De Gea juga nggak jelek loh, itu sekali nahan depan Zapata itu pakai kaki kan. De Gea cuman kalau digituin terus kan kesel juga ya. Kalau gue lihat tuh bahkan sampai Ronaldo tuh kan senang banget lah dia ekspres senang banget pas MU menang, dia pelukin satu-satu pas sama De Gea tuh sampai dipeluk sampai di appraise juga gitu loh. Ronaldo kemana sampai mundur. Gue nggak ngerti ya. Ini masalah MU. Kita ngomongin MU secara garis besar, bukan match ini. MU waktu ketemu match terakhir di Liga Inggris lawan Leicester kalah 4-2. Itu benar-benar kalah habis-habisan gameplay MU sama Leicester. Yang jadi masalah buat gue tuh kenapa MU sekarang skemanya melawan-lawan MU tinggal nge-press back-nya aja. Itu udah pasti lepas, bola hilang. Ya itu dia, gue Kenapa gitu? bukannya anti MU ya, cuman emang kayaknya pelatih agak kurang ya, makin lama makin kelihatan ya. Jadi itu emang harus ada kecaman-kecaman. Gue akan terus, kalau harus begini gameplay MU baru oke. Gue akan menggaungkan terus all out. Lu harus lihat, setiap ada itu all out bercuat, main MU bagus. Iya. Baru tuh dia mungkin latihan taktik ya Dari season sebelumnya loh, itu udah kejadian. All out on PSG, dia bisa comebackin PSG waktu masih ada Lukaku. Gue gak ngerti ya. Apa gitu mesti ya, forever all out. Ya karena mungkin pada saat all out pemainnya pengen bersatu untuk selamatin Ole, karena kan kalau secara individu dari pelatih ke pemainnya seneng-seneng aja ya. Tapi ada gosip juga benchnya mulai resah dengan kemarin kayaknya dengan taktiknya bukan pribadinya ya. Pogba kemarin udah konferensi pers kan agak kurang setuju lah dengan beberapa keputusannya. Dan teman-temannya pun dikritik sendiri sama dia. Boring gitu gameplay ini tuh lagi boring-boringnya gitu. Gimana ya? Defensifnya nggak bagus tapi nyerangnya boring. Tapi kalau diganti tiba-tiba dipecat nih, andai kata siapa yang calon penggantinya yang mau saat ini? Emang nggak ada yang ready? Nggak ada juga kan? Paling Zidane, Conte. Conte apa ke Newcastle? Secara Newcastle baru pecah. Conte soalnya suka ini membangun sesuatu dari nol. Apalagi dimodalin sama orang yang rada kaya. Rada tuh yang paling super kaya itu. Paling kaya. Raja Salman. Ya, Zidane, Conte, siapa lagi? Nggak ada lagi pelatih yang lagi kosong. Iya. Carilah ini ada Bang Yudi tuh pelatih futsal gue. Bang, apa kabar Bang? Bendol. Yang wasit kita waktu ini. Udah lanjut ke grup lain, grup G nggak seru. Grup H, Chelsea Malmo 4-0. Ya ini mah. Ya keren aja sih, Chelsea memang musim ini lagi bagus banget. Salah satu kandidat kuat juga ini juara Liga Champions dan kandidat kuat juara Liga Inggris. Terus menangnya juga suka, yang penting menang 1-0 juga udah cukup kadang-kadang gitu kan. Oke, sudah cukup kayaknya Liga Champions. Kita ke Liga Inggris ada, ya balik lagi ke MU Liverpool. Gue sih jagoin Liverpool ya. Jauh ya. Kenapa? Hancur sih. Kalau lu ngeliat Liverpool kemarin lawan ATM dan MU lawan Atalanta. Oh jauh, Liverpool lebih bagus. Iya. Itu skema Atalanta tuh mirip-mirip loh. Dia gegen pressingnya mirip-mirip Liverpool. Bedanya dia main 3 back dan kualitas pemainnya juga jauh di bawah Liverpool. Itu yang gue bilang cara mengalahkan MU itu gegen pressing. Karena backnya nggak bisa megang bola. Iya. Ini jadi yang jadi masalah adalah mainnya di Old Trafford nih. MU kurang bagus kan main di kandang. Walaupun tandang lawan Leicester, akhirnya rekor MU pecah lawan Leicester main tandang. Ini nih beratnya nih. Gua masih bilang, gua sih pengen MU menang, tapi gua rasa 55% ke Liverpool nih. Iya. Ya kalau lo sering baca koran bola, tulisannya harusnya 55-45 ya. 55-45 lah. Feeling gue sih, ya ke situ. Harapan tetap 100% ke MU gua. Terus udah nih kayaknya Liga Inggris, Liga Italia tuh ada Juve Inter.
ya dua tim yang sama-sama lagi ngebangun dengan pelatih baru. Lagi tim coba-coba, apa pelatih mungkin lagi nyoba-nyoba lah. Tapi ini pembuktian lah ya. Iya, ini kalau Juve menang bisa merangsek ke 3 besar jadinya. Dan mental juga. Jadi naik. Tapi ya gue kayaknya sih feeling gue ya, ini lebih ke seri sih. Harapan lo? Bukan harapan, feeling. Ini kalau harapan ya menang. Juve lah. Inter. Baju udah hitam garis putih. Enggak, ini. nah. Kurang Juve apa? Terus ya kalau dari segi permainan Inter sekarang jadi tim paling produktif di Serie A tapi kebobolan juga paling banyak. Sedangkan Juve adalah tim yang dengan sekarang golnya dikit banget, defense-nya karena agak kuat dia kan di Serie A. Dan apalagi Allegri kan gitu, kalau udah menang 1-0 defense. Ya gimana pokoknya ini strateginya gimana cara Inter. Tahu nggak yang senang siapa di pertandingan ini? Milan dan Napoli bisa ngejauh lagi. Kalau seri. Iya. Tapi mereka gue rasa sih Napoli ini. Tapi Napoli juga agak susah ketemunya minggu ini, ketemunya Roma. Ya. Biskuit kelapa. Malkis. Ya itu juga. Iya. Oke, di Liga Spanyol ada El Clasico. Yang sudah kurang seru. Yang kurang seru lagi. Akhirnya El Clasico tanpa Ronaldo dan tanpa Messi. El Clasico tapi covernya Vinicius lawan Luke De Jong. Kalau ngomongin kualitas, Vinicius lagi oke banget deh. Iya. Oke, jangan sama Luke De Jong lah ya, sama-sama yang baru nih berarti Vinicius lawan Ansu Fati harusnya. Ansu Fati ya. Sama-sama dari pemain muda kan. Baru perpanjang kontrak Ansu Iya. Tapi ngelihat permainan Barcelona beberapa minggu belakangan, Real Madrid jauh di atas Barcelona sih kayaknya. Iya, tapi Barcelona Tapi juga ini mulai membaik. Tapi ini El Clasico. Beda kadang-kadang. Ini beda. Main di Camp Nou. Camp Nou, iya. Ini beda. Akan beda semuanya deh. Dan gue nggak bisa nebak sih. Tapi feeling gue ke Real Madrid. Prediksi gue Real Madrid. Gua harapan dan prediksi. Gua kalau untuk Barca Madrid gua sangat Real Madrid. Masih diunggulin Real Madrid lah. Kita ngeliat dari match ya dari track record musim ini ya. Dan pertanyaan ini Barca, apakah pembuktian dari pelatihnya bakal dipecat atau tidak? Iya, ini mirip-mirip Ole juga nih. Ini setiap dibilang mau dipecat besoknya menang. Ini momen Ole momennya nih. Ini Ole momennya. Apakah bakal diganti pelatih baru atau dipecat atau tetap dipertahankan untuk membangun mini Belandanya ya. Kita nggak tahu. Oke, kayaknya udah cukup. Udah cukup. Jangan lupa tanggal 29 Oktober kita ada tanding di Stadion Madia Senayan. Wis, keren banget ya. Yang mau teman-teman yang mau join boleh kontak us. Iya. Oke. Stefano pamit. Fernando Torres pamit. Ciao.